Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang berikutnya, hadis dosa besar yang ke-35, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan at-ta'allumu lidunya wa kitmanul ilmi, yaitu menuntut ilmu hanya untuk dunia dan menyembunyikan ilmu. Ya, menuntut ilmu, maksudnya ilmu di sini ilmu syar'i ya. Menuntut ilmu hanya untuk dunia, ya, untuk harta, untuk cari gaji yang besar, untuk cari posisi yang mapan, ya. Maka ini termasuk dosa besar. Dan ini mengingatkan kita bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya kita gunakan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa bataghi fima ataqallahu, dan carilah dengan apa-apa yang karuniakan kepadamu kehidupan akhirat. Ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, ilmu, kedudukan, jabatan, kesehatan, ini semuanya kita gunakan untuk mencari pahala untuk kehidupan akhirat. Ya. Bukan malah sebaliknya, amalan-amalan akhirat kita jadikan untuk cari dunia. Ini yang bahaya. Ya. Jadi yang sepatutnya seorang muslim dan muslimah itu menjadikan perbendaharaan dunia, ya, atau yang semisalnya itu untuk mencari akhirat, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, amalan-amalan akhirat malah dijadikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan dunia. Oleh karenanya ini, sebelum kita bahas ini, disebutkan dalam salah satu pembahasan kitab Tauhid punya Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, termasuk syirik adalah man arada bi amalihi ad-dunya, yaitu seseorang menjadikan amal solehnya itu ada keinginan-keinginan duniawi. Ini termasuk kesyirikan, ya. Termasuk dalam hal ini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu termasuk ibadah, ya. Menuntut ilmu, belajar agama, ngaji, taklim, belajar di pondok, belajar di kampus-kampus Islam, ya, dengan berbagai macam bentuknya, ini semuanya ibadah, ya. Maka jangan kita jadikan ibadah ini seperti menuntut ilmu itu untuk mencari dunia, ya, supaya nanti kalau sudah lulus jadi mudir, ya, jadi pimpinan pondok misalnya, kalau sudah lulus nanti bisa ini bisa itu. Jadi jangan seperti itu, ya. Maka kalau kita menyekolahkan anak, memasukkan anak ke pondok, itu motivasinya jangan motivasi dunia. Nah, kalau kamu belajar agama nanti derajatmu akan diangkat oleh Allah, seperti itu. Motivasinya motivasi akhirat. Kalau kamu belajar agama nanti jalanmu menuju surga dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, jangan dimotivasi dengan motivasi dunia. Tapi di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan ayat di surat Fatir nomor 28, yaitu Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu itu supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini juga mengingatkan kita menuntut ilmu itu sudah berapa lama? Ya, kita ikut majelis taklim itu berapa lama? Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah khatam kitab ini, khatam kitab itu, khatam kitab A, kitab B. Ya, maka kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah rasa takut kita kepada Allah itu semakin kuat, semakin bertambah atau tidak? Ya. Karena kalau kita belajar, kita ikut ta'lim, ya, kemudian ternyata rasa takut kita masih minim, maka ini ada yang salah dalam niat kita misalnya. Ya, ada yang salah, ada yang keliru dalam perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu buahnya itu amal. Ilmu itu buahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan ayat juga di surat Al-Baqarah ayat 159. Ayat 159.
Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah kami turunkan, ya, minal bayyinati wal huda, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami terangkan kepada manusia di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat orang-orang yang bisa melaknat. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan laknat bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna, ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, ya. Maka ini juga mengingatkan para penuntut ilmu, para dai, para mubalik, ya, jangan sampai ada yang menyembunyikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya ini apa hukumnya, kalau kita tahu ini haram, maka jelaskan ini haram. Jangan dipelintir-pelintir, jangan disembunyi-sembunyikan. Karena dikhawatirkan sebagian orang misalnya ketika dia tampil di layar kaca apa nih, kaca rumah apa kaca televisi, ya, tampil di layar kaca, kemudian dia dimintai fatwa, ini hukumnya apa? Karena orang ini takut kehilangan jamaah, takut kehilangan pengikut, akhirnya dia ini jelas-jelas haram, dipelintirkan ini boleh dengan ini. Itu bahaya para jemaah, ini bahaya, ini berat, ya. Karena termasuk ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami turunkan, jelaskan pada manusia di dalam Alkitab. Maka di sini mereka, Allah melaknat mereka dan mereka dilaknat orang yang bisa melaknat, ya. Maka jelaskan kalau ini syirik, ini bid'ah, ya, ini sunnah, ini enggak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram, ya. Memang mengatakan kebenaran itu pahit, tapi itulah yang dituntut kepada kita. Nabi SAW bersabda apa? Dalam hadis riwayat Bukhari, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat kita pelajari, kita paham, sampaikan, share, bukan malah disembunyikan, ya, bukan malah disembunyikan, ya. Kalau kita tidak tahu, misalnya kita ditanya ini hukumnya gimana, kita tidak tahu, ya sudah jawab saja tidak tahu. Betul-betul kalau kita tidak tahu, ya. Tapi kalau kita tahu, kita sembunyikan, ini yang bahayanya di sini, ya. Ini yang kita akan terjebak dalam dosa besar. Padahal kita tahu kemudian kita sembunyikan. Beda lagi kalau kita tidak tahu, maka sampaikan, wallahu alam, saya belum tahu, saya perlu baca lagi, saya perlu belajar lagi. Coba tanya kepada yang lebih ahli misalnya. Ya, ini ayat di surat Al-Baqarah 159. Kemudian Al-Imam Ad-Dahabi juga membawakan ayat di surat Al-Baqarah 174. Al-Baqarah 174. Ya. Al-Baqarah 174, yaitu Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab. Ya. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Alkitab. Ya, ini sama, yaitu bahaya bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah ajarkan. Ya. Bahaya bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Ali Imran 187, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka. Ya, ini juga ancaman bagi orang-orang yang sengaja menyembunyikan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada mereka, ya. Jadi ilmu ini disebarkan, bukan disembunyikan. Ilmu ini diajarkan supaya orang-orang yang belum tahu menjadi tahu,
orang yang lupa, yang lalai menjadi ingat dan sadar. Ya, ini pentingnya kita menyampaikan dan mengajarkan ilmu, bukan malah menyembunyikan ilmu. Kemudian di dalam hadis Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan hadis, yaitu Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtahu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihaha." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya ditujukan hanya untuk mencari wajah Allah, tetapi dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Ya. Jadi ilmu ini dipelajari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini dipelajari supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini dipelajari untuk menghilangkan kebodohan. Ya. Bukan untuk mencari harta dunia. Maka ini menunjukkan dosa besar bagi orang-orang yang menuntut ilmu tapi untuk tujuan apa? Tujuan dunia. Ya, tujuan dunia. Kemudian disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah tentang 3 orang yang diseret ke dalam neraka. Ya, disebutkan waqad marra an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi salasati alladziina yusjaruna ila an-nar. Ahaduhum alladziina yuqalu lahu inna ma ta'allamta li yuqal alim faqad qil. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya ada 3 orang yang itu dimasukkan ke dalam neraka. 3 orang ini bukan 3 orang yang ecek-ecek ya. Bukan pezina, bukan peminum minuman keras, bukan orang-orang yang korupsi, bukan orang-orang yang narkoba, tapi 3 orang ini 3 orang yang, yaitu yang pertama orang yang baca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah orang yang dermawan, kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu. Kedua, kenapa kok 3 orang ini orang yang pertama itu orang yang berilmu, termasuk orang yang memiliki ilmu dalam Al-Quran. Orang yang kedua adalah orang yang dermawan, yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa 3 orang ini disebutkan ke dalam neraka? Yang pertama, ketika orang ini membaca Al-Quran supaya dia disebut apa? Qari. Masya Allah, ini qari, ini suaranya luar biasa. Jadi ini sudah dia dapatkan. Akhirnya orang ini diceburkan ke dalam neraka. Jadi ketika dia baca Al-Quran, dia ngaji, dia tidak ikhlas. Dia ingin mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan, mendapatkan ketenaran dari manusia. Waqad qil, dan itu sudah didapatkan. Akhirnya orang ini diceburkan ke dalam neraka. Ya. Maka ini juga, atau waqad qil, supaya dikatakan orang ini alim, orang ini ahli fikih, ahli sirah, ahli akidah. Jadi kalau orang itu belajar supaya dikatakan sebagai ahli ini, ahli itu, kemudian dia dapatkan ini di dunia, maka orang ini nanti di akhirat diceburkan ke dalam neraka. Ya, karena niat yang salah, karena niat yang keliru tadi. Berbeda lagi kalau orang itu belajar, dia ikhlas dalam belajar, dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang memuji tanpa dia inginkan. Maka ini beda lagi. Ya. Orang orang ini ketika dia belajar, dia ikhlas, kemudian dia mendapatkan sanjungan, dia mendapatkan pujian tanpa dia inginkan, maka ini tidak mengapa. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Adapun kalau orang itu menuntut ilmu, dia belajar agama dan di dalam niatnya ingin dengan ilmunya itu mencari dunia, maka ini yang diancam di dalam pembahasan kita saat ini. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Yahya, kata beliau, wa an Yahya ibn Ayyub an ibn Jurayj an ibn Zubair an Jabir marfu'an qala la ta'allamul ilma litubahu bihi al ulama aw tumaru bihi sufaha aw litahayyazu bihi al majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar. Ya, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk berbangga diri di hadapan para ulama. Ya.
au tumaru bihi sufaha, atau untuk mendekat orang-orang yang bodoh, ya meremehkan orang. Oke, orang ini enggak ada apa-apanya, orang masih pemula, orang enggak mubtada khobar aja belum bisa. Ini meremehkan orang, ya. Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk meremehkan manusia, mendebat orang-orang yang bodoh. Wala tukhayyizu bihil majalis. Dan janganlah kalian belajar ilmu untuk mengelilingi majelis-majelis dengannya. Faman fa'ala dzalika, karena barang siapa yang melakukan hal itu fannaru fannar, maka neraka itu lebih pantas baginya, ya. Jadi ini dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahayanya menuntut ilmu karena dunia, untuk berbangga-banggaan, ya, dengan adanya gelar. Ya, gelar ini kan juga ujian. Ya, adanya DR di depan ini juga ujian. Apalagi adanya prof titik DR titik, itu luar biasa. Itu ujiannya lebih berat lagi. Ya, seseorang bisa meremehkan, merendahkan orang lain, bisa menimbulkan ujub dengan gelarnya. Ini hati-hati. Kemudian disebutkan, ya, di dalam riwayat yang lain dari Nabi SAW, man ibtahal ilma liyubahi bihi ulama ayumar bihi sufaha autuk bila afidatun nasi ilaihi fa'ilan nar. Barang siapa yang mencari ilmu untuk berbangga diri di hadapan para ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, agar hati orang-orang tertuju kepadanya, maka dia di neraka, ya. Au tuqbilu afidatun nasi ilaihi fa'ilan nar, atau supaya hati-hati manusia tertuju kepadanya, ya. Jadi menuntut ilmu karena dunia itu bukan hanya harta. Dunia itu bukan apa? Bukan hanya terbatas pada harta, tapi pujian, kedudukan, jabatan, pengakuan, ketenaran ini juga termasuk apa? Termasuk dunia. Ya. Allah sebutkan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara kalian yang menginginkan kehidupan dunia. Ada di antara kalian yang menginginkan kehidupan akhirat. Ya. Maka hal ini juga mengingatkan kita agar selalu menjaga niat. Ya, betul enggak kita belajar agama ini murni, yaitu ikhlas karena Allah, atau masih ada tujuan-tujuan yang lainnya. Ya, atau masih ada tujuan-tujuan yang lain. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Imam Madhabi, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, maka Allah akan mengurungnya, mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Ya, ini juga terdapat ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan apa? Ilmu, ya. Katakan, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kemudian dari Nabi SAW, beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama ini kita biasanya membaca itu di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ini minta. Ya, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan yang lain, ya, di waktu-waktu yang lain kita juga berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak menambah rasa takut kepada Allah. Ya, ilmu yang tidak semakin mendekatkan kita kepada akhirat, semakin menguatkan keimanan kita, ya. Maka ilmu yang tidak bermanfaat ini ada beberapa keadaan, ya. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat ini dari segi kontennya. Ilmu yang tidak bermanfaat dari segi konten ini seperti ilmu sihir. Ini ilmu yang tidak bermanfaat.
Bahkan bisa membahayakan pelakunya. Orang belajar sihir, belajar perdukunan. Ini belajar sihir, belajar perdukunan, ini ilmu yang diharamkan. Kalau diharamkan pasti tidak bermanfaat. Ya. Ini jadi ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah ilmu-ilmu yang itu diharamkan dalam Islam. Ini jelas enggak bermanfaat. Segala sesuatu yang diharamkan itu pasti mengandung bahaya. Ya. Dan tidak ada manfaatnya. Seandainya ada manfaat itu mungkin beberapa, tapi bahayanya jauh lebih besar. Ya. Maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat dari ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu meramal dan sebagainya. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang tidak semakin mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar ilmu malah semakin jauh dari Allah. Belajar ilmu malah semakin malas ibadahnya, meninggalkan yang wajib. Ya, sudah tahu ini haram malah dikerjakan. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang seperti ini, ya, ilmu yang seperti ini. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillah," barang siapa mempelajari suatu ilmu karena selain Allah, au arada bihi ghairallah, atau dia belajar ilmu menginginkan dengannya selain Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man ta'allama ilman ya lam ya'mal bihi lam yajidhu ilmu illa kibran. Barang siapa yang menuntut ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya, lam yajidhu ilmu illa kibran, maka ilmu tidak akan menambahkan untuknya kecuali kesombongan. Ya, semakin belajar semakin sombong, semakin congkak, semakin gampang meremehkan orang, merendahkan orang dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yuja'u bil alimi su'i yaumal qiyamati fayuqdafu fi jahannam fayaduru biqasabihi kama yadulul khimalu birraha fayuqalu bima laqita hada wa inna mahtadaina bika fayaqulu kuntu khalifukum ila ma anhaakum anhu." Didatangkan di hari kiamat, yaitu para ulama yang jelek, para ulama su di hari kiamat, fayuqdafu fi jahannam, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi orang ahli ilmu, ulama di hari kiamat, tapi ulama-ulama yang jelek kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fayaduru biqasabihi kama yadurul khimaru birraha, kemudian diputar-putar dengan ususnya sebagaimana keledai berputar-putar pada alat penumbuk tepung. Jadi orang ulama yang buruk ini dimasukkan dalam neraka, ususnya itu diseret-seret, diputar-putar gitu di neraka. Ya, seperti seekor keledai berputar-putar di alat penumbuk tepung. Fayuqal, ya, ketika orang-orang di neraka ini pada terheran-heran, ya, kalau pezina masuk neraka itu wajar, peminum minuman keras, orang judi masuk neraka itu wajar. Lah ini orang berilmu tapi masuk masuk neraka, kan orang kan pada heran, ya, terheran-heran. Maka bertanya, fayuqal bima laqita hada, kenapa engkau kok sampai seperti ini nasibmu? Kalau bahasa kita kan seperti itu. Kenapa engkau mendapatkan siksaan seperti ini? Wa inna ma ihdadaina bika, sesungguhnya kami dulu mendapatkan hidayah melalui perantaramu, kata orang-orang di neraka. Ketika melihat seorang alim ini, tapi ulama yang su diceburkan dalam neraka, disiksa seperti siksaan tersebut. Ya, apa kata jawaban tadi? Fayaqul kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum anhu, aku dulu menyelisih kalian terhadap aku yang larang dari kalian. Ya, jadi orang ini orang ahli ilmu, dia melarang manusia ini haram, tapi dia sendiri melakukannya. Ya, dia sendiri melakukan perbuatan haram tersebut. Akhirnya orang seperti ini nanti
dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan seperti yang disebutkan oleh Nabi. Jadi ususnya di odot-odot, diputer-puter di neraka. Ya. Maka ini menunjukkan ya pentingnya kita kalau kita menyuruh orang berbuat baik, maka kita di garis terdepan yang melakukan kebaikan tersebut. Apalagi ini kebaikannya adalah hukumnya yang wajib, perintah-perintah yang wajib. Maka kita memerintahkan orang sholat, ya kita harus sholat. Ya, kita merintahkan orang sedekah, kita usahakan kita sedekah. Ya. Kemudian kita melarang orang dari berbuat yang haram, kita melarang orang dari berbuat ghibah. Ya kita di garis terdepan yang menjauhi ghibah tadi, menjauhi ngerasani dan sebagainya. Ya. Maka orang-orang yang berilmu ini hendaknya tidak lupa dengan ilmunya. Seolah-olah orang yang berilmu sudah pasti dapat tiket surga. Tidak. Dilihat dulu track recordnya di dunia. Apakah ilmunya itu diamalkan atau tidak, atau cuman ilmunya di lisan disampaikan, tapi kehidupan sehari-harinya jauh dari ilmu yang dia ajarkan kepada manusia. Ya. Maka ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa muhasabah, yaitu introspeksi diri, evaluasi diri kita. Ya, kita sering share satu nasihat, kita sering nulis, maka sudahkan nasihat-nasihat itu kita amalkan, ya, supaya kita tidak diancam dengan ancaman yang mengerikan nanti di neraka. Ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, disebutkan dalam Al-Baqarah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, kemudian kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya, kalian enggak berbuat baik, cuman kalian perintahkan orang lain berbuat baik, tapi kalian sendiri lupa untuk berbuat baik tersebut. Ya, ini hadis ini tadi menjelaskan tentang bahayanya seorang ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak mengamalkan ilmunya akan diancam seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Kemudian Al-Imam Madhabi menyebutkan waqala Hilal ibnu Ala, talabul ilmi syadidun wa hifduhu asyaddu min talabihi wal amalu bihi asyaddu min hifdihi was salamatu minhu asyaddu min al amali bihi. Perhatikan ini kata Hilal ibnu Ala, talabul ilmi syadid. Ya, menuntut ilmu itu sangat penting. Ya, menuntut ilmu itu sangat penting, kebutuhan. Jadi menuntut ilmu itu apa? Kebutuhan. Sebagaimana kita butuh makan, butuh minum, butuh olahraga, butuh jalan-jalan rekreasi, kita juga butuh kepada ilmu agama. Ya. Maka kata Hilal ibnu Al-Ala, menuntut ilmu itu penting. Ya, menuntut ilmu itu urgen. Menuntut ilmu itu kebutuhan. Kemudian wa hifdhuhu asyaddu min talabi. Menghafal ilmu itu lebih penting lagi daripada menuntutnya. Jadi sudah dapat ilmu, hafalkan. Sebisanya dihafalkan, dimurojaah, diulang-ulang. Ya. Jadi misalnya kalau ada kajian rutin, ternyata kajian ini itu libur. Bukan berarti libur itu enak jalan-jalan aja. Bukan, tapi kita murojaah lagi. Kita sudah membahas sampai ke dosa besar yang ke-36. Maka dosa besar yang 1 sampai 35 ini kan perlu dimurojaah. Paling enggak dibaca-baca lagi. Ya, jangan-jangan ada dosa besar yang masih saya lakukan. Ya, karena memang manusia ini gampang lupa, gampang lalai. Maka sering ini perlunya apa? Murojaah. Ya, murojaah. Al-Quran saja. Al-Quran ini kalau enggak dimurojaah, itu kan apa? Hilang kan? Akan dilupakan. Apalagi ilmu selain Al-Quran. Ya, lebih lagi gampang lupa. Ya. Dan ini memang banyak ya, kalau kita ikut di majelis A, majelis B, selama itu majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat itu baik. Tapi murojaah ini enggak kalah pentingnya. Murojaah kita hafal. Bahkan yang suka nulis di medsos, itu tulisan-tulisan kita di medsos itu kita baca lagi. Kita suka ngenasihati orang tapi ternyata nasihat itu belum kita amalkan juga. Ini kan juga tidak baik seperti itu. Ya. Maka ini perlu. Kemudian kita lanjut tadi masih dari kata Hilal bin Ala. Ya. Wa hifdhuhu asyaddu min talabi. Dan menghafalkan ilmu, murojaah ilmu itu lebih penting dari menuntut ilmu itu sendiri. Ya, jadi sama-sama menuntut ilmu itu penting, menghafalkan ilmu sebisanya itu penting, atau murojaah ilmu juga penting. Ya, wal amalu bihi, bahkan
Ada para ulama itu membaca satu kitab itu 50 kali. Iya. Satu buku misalnya kita kabar ini selesai nanti ya. Kita mau ulang 50 kali mau enggak? Bosen Ustaz. Loh kok bosen? Ya, kalau mampu kan begitu. Ada para jamaah. Ya saya dengar ceramah itu ada seorang ulama itu satu kitab dihatamkan sampai 50 kali. Setiap kali khatam dapat faedah baru. Satu kali khatam lagi dapat faedah baru. 50 kali Al-Qur'an aja belum kita hatamkan Ustaz kan begitu. Al-Qur'an aja enggak sampai 50 kali kita hatamkan. Ya. Jadi kalau ulama ini itu kitab ya, kitabnya Imam Syafi'i, itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani disebutkan. Imam Muzani ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya kitab ya, itu dihafal Ar-Risalah dalam usul fiqh, itu dihafalkan dibaca sampai 50 kali. Ya, jadi kalau Imam Muzani itu baca kitabnya Imam Syafi'i 50 kali, maka Al-Qur'an jauh lebih dari itu. Pasti beliau sudah menghafalkan berkali-kali. Ya. Jadi ilmu itu semakin dibaca, semakin dimurojaah akan semakin lebih kuat dalam ingatan kita. Semakin kuat dalam hafalan kita. Ya. Ini kata Hilal bin Ala. Kemudian wal amalu bihi asyaddu min hifdhihi. Dan mengamalkan ilmu itu lebih penting daripada menghafalnya. Ya, amalkan. Tahu ini, pokoknya yang mengamalkan ilmu ini yang wajib ya, yang wajib itu amalkan. Setelah itu yang sunnah. Kemudian yang haram ini tinggalkan. Baru setelah itu yang makruh. Ya. Jangan yang sunnah dikerjakan malah yang wajib apa? Keteteran. Ini juga enggak benar. Yang sunnah semangat, malah amalan-amalan yang wajib itu malah yang keteteran, malah diremehkan. Ini enggak benar. Kemudian yang makruh ditinggalkan, yang haram malah dikerjakan. Ini kan keliru. Ini skala prioritas ini enggak benar. Jadi mengamalkan ilmu itu yang wajib dulu amalkan. Oh, tahu ini wajib, silaturahmi wajib, ya sudah kerjakan. Bila apa birrul walidain, berbakti sama orang tua wajib, kerjakan. Ya. Jadi yang wajib ini nomor 1 diprioritaskan. Baru setelah itu amalan-amalan sunnah. Yang haram ini tinggalkan semuanya. Baru yang makruh tinggalkan juga. Kemudian di sini wassalamatu minhu asyaddu minal amal. Dan selamat dari bahaya ilmu, selamat dari bahaya dengan sebab ilmu itu lebih penting daripada mengamalnya. Jadi kalau kita perhatikan dalam hal ini kan ada 4 ya. Yang pertama itu berilmu. Kemudian yang kedua beramal. Yang ketiga berdakwah. Yang keempat sabar. Ya, sabar. Kan ini Allah sebutkan di surat apa? Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Iman ini ditopang dengan ilmu. Semakin kuat ilmu, semakin kuat iman. Ya. Semakin kuat ilmu apa? Semakin kuat iman. Oleh karena kenapa? Kalau para sahabat dulu iman mereka kuat karena mereka punya orang-orang yang berilmu. Mereka tahu ayat ini turun di mana, kapan ayat ini turun. Mereka hidup bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Oleh karena itu, Allah berikan iman yang kuat kepada para sahabat. Ya. Jadi ilmu kemudian amal, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian amal. Belajar, amalkan, belajar, amalkan, belajar, amalkan. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Kemudian menyampaikan, sebarkan, ya, share kepada orang lain, nasihati, terus seperti itu, mendakwakan sesuai kemampuan. Ya, illal ladzina tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang keempat ini sabar. Sabar ini mencakup sabar dalam belajar, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam berdakwah. Ini semuanya penting, ya. Jadi ini dosa besar yang ke-35 para jemaah, yaitu mencari ilmu karena dunia. Ini termasuk dosa besar dan menyembunyikan ilmu, ya. Dan orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini sepertinya orang yang enggak pengen amal jariah, kan begitu. Padahal salah satu amal jariah itu apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau orang itu mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, kemudian ada orang mengamalkan, itu kan dia dapat pahala. Ya, dapat pahala terus sampai ketika walaupun orang ini sudah meninggal dunia. Dan sedangkan orang yang menyembunyikan ilmunya disembunyikan, enggak disebarkan, maka orang ini seolah-olah dia tidak mau pahala jariah. Ya, dia tidak mau pahala jariah. Ya, taib.